Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Adik-adik yang manis di rumah. Sehat? Happy? Semangat? Ada sebuah lagu nih. Kakak mau ajarkan untuk adik-adik semua ya. Lagunya berjudul Terima Kasih 1000. Kita akan belajar bersama-sama lagu Terima Kasih 1000 ini bersama-sama ya. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Melati wangi kutilang nyanyi, terima kasih. Serimba raya dengungkan lagu, terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Adik-adik, ada 1000 alasan untuk kita selalu bisa berterima kasih. Siapa yang bisa hari ini masih berterima kasih? Angkat tangan yang di sana. Oh, hebat ya. Semua anak-anak sekolah minggu masih bisa berterima kasih. Oke ya, kita lanjutkan dengan pujian Pelangi Kasihnya. Yang Tuhan beri, percayalah, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya
kasih-Nya. Adik-adik, kita mau siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Dan katakan, Engkau baik dan Engkau selalu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terangi hati kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami mampu untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengar sebuah cerita. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel yang masih tinggal di tanah Mesir, mereka bertambah banyak. Punya anak, punya cucu, pokoknya semakin banyak. Nah, bertambahnya orang-orang Israel di tanah Mesir membuat Firaun, raja Mesir, menjadi takut. Waduh, ini bagaimana? Orang Israel semakin banyak. Nanti orang-orang Israel bisa menguasai Mesir. Firaun kemudian berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengatasi hal ini. Dia mula-mula memperbudak bangsa Israel. Mereka disuruh kerja paksa, disuruh bekerja tanpa upah. Mereka disuruh bekerja, dicambuk dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang Israel semakin bertambah banyak. Semakin banyak dan semakin banyak. Wah, ini semakin menggelisahkan Firaun. Dia lantas cari cara bagaimana caranya untuk mengatasi orang-orang Israel ini. Kemudian Firaun memerintahkan untuk menangkap semua bayi orang Israel, bayi laki-laki orang Israel. Sudah ditangkap, mereka dibuang ke sungai Nil. Wah, kejam sekali adik-adik Firaun ini, karena takut kalau orang-orang Israel semakin berkuasa. Nah, akhirnya perintah ini dilaksanakan oleh pasukan Firaun. Nah, adik-adik, ibu-ibu di Israel menjadi sangat-sangat takut dan sedih. Oh Tuhan, bagaimana dengan anak kami? Oh Tuhan, bagaimana? Tuhan, tolong kami. Mereka takut, mereka panik, dan mereka sangat sedih karena Firaun yang kejam itu. Nah, ada seorang ibu yang bernama Yokebed. Dia juga takut, dia juga sedih. Oh Tuhan, bagaimana dengan anakku ini? Lantas dia menyembunyikan bayinya. Nah, tapi adik-adik, meskipun bayi itu disembunyikan, tapi tidak bisa terlalu lama. Sampai usia 3 bulan, bayi itu menangis. Dan kalau menangis itu keras, tentu akan didengar oleh tentara Firaun. Nah, ibu Yokebed mencari akal bagaimana caranya menyelamatkan bayinya itu. Kemudian ibu Yokebed menaruh bayi itu ke keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Dia berdoa pada Tuhan, Tuhan tolonglah anakku ini, selamatkanlah anakku ini.
Dia juga bilang sama bayinya, "Oh anakku, maafkan ibu. Ibu tidak bisa melindungimu. Tapi ibu percaya bahwa Tuhan akan melindungimu. Tuhan, tolonglah anakku." Nah, adik-adik, bayi ini punya kakak namanya Miriam, kakak perempuannya. Dan bayi ini terus mengikuti kemana perginya bayi itu, kemana hanyutnya bayi itu. Dia juga berdoa pada Tuhan, "Tuhan, tolonglah adikku, selamatkanlah adikku." Dia berdoa terus kepada Tuhan agar adiknya itu selamat. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Bayi itu ternyata terus menuju ke tepian sungai di mana Putri Firaun mandi di situ bersama dengan dayang-dayang. Kemudian Putri Firaun melihat ada keranjang. Dan Putri Firaun kemudian menyuruh dayang-dayang itu, "Dayang-dayang, itu ada keranjang apa? Coba lihat." Kemudian diambil keranjang itu dan dilihat, ternyata ada bayi yang menangis. Waduh, kasihan sekali bayi ini. Waduh, aku harus menolongnya. Dan muncul belas kasihan dari Putri Firaun ini terhadap bayi itu. Nah, ketika dilihat bayi itu digendong oleh Putri Firaun, Miriam kakaknya mendekati Putri Firaun dan mengatakan bahwa ada ibu yang mau merawatnya, yang mau menyusuinya. Bagaimana Putri Firaun dengan tawaran saya? Putri Firaun menerima? "Oh, baik, kalau begitu panggilkan seorang ibu untuk merawatnya." Lalu Miriam memanggil ibu Yokebed. Tapi Putri Firaun tidak tahu jika ibu Yokebed ini adalah ibu dari bayi itu. "Ibu, adik saya, anak ibu, ya, sudah ada di tangan Putri Firaun. Dan saya disuruh mencari seorang ibu untuk menyusuinya. Wah, Tuhan menolong kita ya, Bu." Kemudian ibu Yokebed datang ke Putri Firaun. Putri Firaun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yokebed. "Rawatlah bayi ini. Ini upah buat kamu." Dan ibu Yokebed diberi uang oleh Putri Firaun itu. Akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap, bayi itu selamat. Dan bayi itu semakin besar dan ibu Yokebed menyerahkan kepada Putri Firaun. Putri Firaun kemudian memberi nama anak itu Musa, artinya ditarik dari air. Nah, adik-adik, itulah cerita tentang bayi Musa. Dan kita mengingat firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita, Mazmur 46 ayat 2. "Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti." Diulangi lagi adik-adik. Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengar cerita tentang bayi Musa. Tuhan menolong Musa dan Tuhan menyelamatkannya. Dan kami yakin ketika kami ada dalam kesulitan, Tuhan juga akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.